Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperwakilkan kelompok satu dan saya akan mempersembahkan slide untuk EduRes di kelompok satu. Di table of content ini kita di slide pertama ada introduce team, dan yang kedua itu ada transportasi dan kunjungan, ketiga ada uang yang terpakai, keempat ada kejadian-kejadiannya, kelima dokumentasi, keenam pesan dan kesan dan motivasi, ketujuh video, dan terakhir ending. Dan di tim kelompok satu ini ada Azam M1 untuk leadernya, Andita, Aska Safir, dan Ilyasa itu untuk backpackernya. Saya jadi navigator dan dokumenter, Azam ABD jadi share live, dan Mirza waterholder. Dan kita di kunjungan kemarin kita start dari alun-alun Jonggol pada jam 7, dan pos 1 kita menuju Atin, dan Masjid Atin adalah salah satu di antara masjid megah di kawasan TMI. Dan di pos 2 ada Pasar Senin, pos 3 ada Monas, dan pos 4 di Kota Tua. Transportasi yang kita pakai selama EduRes, kita memakai angkot 4 dari alun-alun sampai flyover, dan kita memakai angkot 121 dari flyover menuju Masjid Atin, dan kita lanjut memakai gokar dari Masjid Atin ke Pasar Senin, dan kita memakai bajai dari Pasar Senin ke Monas, dan gokar dari Monas ke Kota Tua. Jadi selama EduRes kemarin kita uang yang terpakai adalah angkot 64 itu 21.000, angkot 121 adalah 28.000, gokar pertama itu 24.000, dan dan bajainya itu 25.000. Dan untuk jualannya kita mendapatkan uang 36.000, dan gokar kedua dari Monas menuju Kota Tua adalah 26.000. Sisa uang yang kita punyai adalah 12.000. Jadi kejadian-kejadian selama EduRes adalah dari angkot pertama sampai angkot kedua kita menemukan beberapa ancaman dari menemui preman. Jadi selama di angkot saya dan leadernya berwaspada, dan kejadian 2 adalah setelah sampai di pos 1 kita menunggu untuk ustadz atau penjaga pos untuk datang sambil menunggu kita jajan sebentar dan berfoto-foto. Dan kejadian kedua adalah kita menuju ke pos 2, dan kita sempat bingung untuk mencari pos 2 karena kita diturunin di pasarnya bukan di logonya. Dan untuk di pos 2 Azam ABD menginterview salah satu penjual. Dan kelima di pos 2 saat kita mau menuju ke pos ketiga, kita beberapa saat kita berdebat untuk memakai bajai atau jalan kaki, dan setelah beberapa saat kita memutuskan untuk menaiki bajai. Dan sebelum itu saya bernegosiasi sama pengantar bajainya, dan kita mendapatkan harga yang lumayan. Dan dari pos dan bajai yang ditumpangi Andi, Aska, dan Ilyasa sempat kesasar di pintu masuk yang lain. Jadi selama kita di bajai kita menjadi 2 kelompok yang bisa. Dan bajai 1 ada saya,
ketua dan Azam ABD. Dan setelah itu kita sempat bingung kenapa bajai kedua sempat telat, dan saya dan ketua Azam M1 sempat mutar sampai depan gedung kantor kedutaan, dan bajai mereka baru sampai di pos ketiga. Jadi saat kelompok 1 sudah lengkap, kita memutuskan untuk berjualan di jalannya, karena kita tidak tahu kalau disuruh jualan pada saat perjalanan. Setelah selesai berjualan, kita lanjut ke pos 4 Kota Tua. Setelah sampai di Kota Tua, kita beristirahat sejenak dan untuk membeli makanan ringan. Dan kita jalan menuju pintu masuk. Pintu masuknya setelah sampai di gerbang ditanya kartu vaksin, banyak yang tidak bawa karena kita sempat bingung. Akhirnya security-nya membiarkan kita masuk, dan Andi dan Mirza menginterview salah satu turis dari luar negeri. Dan setelah ini mungkin kalian bisa lihat untuk video mereka interview turisnya dari luar negeri. Dan setelah menginterview, kita memutuskan untuk membuat vlog, dan kita beristirahat di Kota Tua setelah membuat vlog. Dan untuk dokumentasi yang kita buat di sini, kita ada di Masjid Atin yang tadi saya bilang. Kita beristirahat sejenak, dan ini buat di Grabnya, dan itu di Masjid Atin, dan di pasar Senennya. Dan kesan dan pesan adalah, kesannya event Edures ini mengajarkan kita dalam banyak hal yang kita ambil. Contoh seperti kita lebih mandiri untuk survei dengan uang 100.000, dan kita juga bisa tahu cara mengatur uang untuk bisa sampai tujuan, yaitu Kota Tua. Pesannya adalah semoga event Edures selanjutnya bisa lebih banyak rute dan posnya agar terasa lebih seru. Intinya kita harus selalu berhati-hati di perjalanan. Dan untuk motivasinya dari ketua Azam M1 adalah semua urusan akan mudah jika kita bekerja sama. Dan kali ini kita akan melanjutkan untuk videonya. Ya صديقي دلني Apa itu aku udah pikiran atau bisa ubah dulu. Pikirnya mana? Kan sekarang lagi zaman susah ya. Biasanya kalau sehari itu dapat berapa penumpang? Sehari. Kalau musim corona jadi tadi juga sempat nanya ke kamu juga sih sama Ken. Kira-kira kalau misalnya dari satu hari pas di masa pandemi ini kan biasanya pendapatannya berapa? Pendapatan bersih
putih motor? Yang putih paling motor? Bersih. Bersih. Paling murah. Kalau yang kotor? So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hello guys, welcome back to our video here. So, today I'm going to vlog with my friend in here, Ahmad, and in here, Askar. Say hello. Hello. Okay. So, today we're gonna vlogging in Oak City, and there is an old car here. As you can see here. Hello guys, this is one of the collection in Old City. It's like Canon right here. As you can see, right there. And then we have a big house right here. A big house. No, it's a big tree. Right here. Okay, and then See, in our back, there's a big house. an old house. Oh, yes, very, very Old old. big house right It is here. an old town, It's right? iconic in Jakarta. As you can see right here, there is it's like our office in the backyard, in the past. The others. So, let's get to the next one. For the next clip, we're going to interview one of the tourists here. And We are trying to find one, we are trying to find one, but we can't find it. we can't find any tourists. But we'll see. We'll see, okay? So, just wait. Sir, excuse me, sir. Can we take a little of your time, please? Maybe just 3 to 5 minutes. So we want to interview you. Okay. So we're gonna give you